Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat pagi. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Bolehkah setiap kita bangkit berdiri? Boleh katakan kepada minimal 5 orang selamat tahun baru. Tahun ini penuh dengan harapan dan sukacita. Silakan. Mari datangi sebelah kiri kanan kita, muka belakang, katakan selamat tahun baru. Tahun 2021 penuh harapan dan sukacita. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini Dia Allah yang setia menemani setiap kita. Amin. Amin. Di tahun 2020 ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Dan saya percaya ketika setiap kita melangkah di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan, Dia akan melakukan perkara yang besar. Amin. Mungkin di antara kita perlu iman yang lebih lagi untuk doa-doa kita boleh dijawab. Jangan pernah menyerah. Tahun ini mari setiap kita mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat hati kita mengucap syukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Amin. Yes God. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur.
betapa baiknya Tuhan. Aku hidup hari ini, Kami naikkan ucapan syukur kami. semua berkat kemurahan-Mu. Kami ekspresikan ucapan Terima syukur. kasih Yesus, Engkau sangat baik, Amin. teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Terima kasih Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Engkau sangat baik. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Setiap kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Banyaklah yang Kau perbuat dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak kenangan di tahun 2020. Ada sukacita, ada duka cita. Tapi satu hal yang kami tahu, Kau Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bersyukur. Ku naikkan syukurku. Ku berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Aku ada saat ini, Selama-lamanya Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Allah yang menuntun hidup kami, Allah yang membawa kami berjalan. Hidup hari Ada kemenangan, ini, ada kegagalan, semuanya. Tapi Tuhan Kau setia. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Baik sekali Kau Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik,
Kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Aku Sungguh hidup kami sangat berharga. ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut 2021 dengan sukacita. Karena kami tahu semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau ekspresikan sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu untuk antusias memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Raja dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dialah yang perkasa. yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Dia, Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dialah yang perkasa. yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya Yesus Raja memimpin hidupnya 2021, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman kita. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Dia Allah yang percaya. Katakan kau yang percaya Tuhan.
setiap kami berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya, anugerahnya anugerahnya sangat besar bagiku. dengan sukacita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, setiap kami dilimpahi, Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. amin. Yes, God. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, Bajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Dia sanggup untuk menyediakan. aku diberkati Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat dia. Oh, 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 oh. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup. Kami percaya Kau Allah yang sanggup. Katakan, sebab Allah sanggup. limpahkan segalanya, Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. anugerahnya sangat besar bagiku. Jangan putus asa. Oh, sanggup limpahkan segalanya, Dia Allah yang sanggup. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, God. Woo. Aku diberkati, aku Saudara percaya Dia Allah yang perkasa. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan, Aku diberkati, amin. karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Dia Allah yang perkasa, amin. Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang besar. Boleh katakan ke kiri kananmu, Dia Allah yang perkasa. Aku sangat diberkati. Amin. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Dengan iman katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi. sampai telingamu mendengar jemaat Tuhan. 2021 melangkah dengan iman.
harapan. untuk menyediakan aku Rancangan damai sejahtera. aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Kami percaya. Biarkan mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Mata kami tetap terarah kepada rancangan Tuhan. Bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan untuk hidup kami. Karena kami sangatlah berharga dan mulia. Bukan karena situasi dan keadaan, tapi karena apa kata Tuhan lewat setiap firman yang Dia nyatakan bagi seluruh kehidupan kami. Setiap musim berganti dalam kehidupan kami, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Dan firman-Nya berkata, burung di udara Dia pelihara. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama
Mazmur 65 berkata, berbahagialah orang yang Engkau suruh untuk mendekat dalam pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Firman Tuhan bagi setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang Tuhan suruh dan Tuhan panggil untuk mendekat dalam pelataran Tuhan. Dia akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Segala yang baik di rumah Tuhan. Segala yang baik di rumah Tuhan menjadi bagian kita. Kami bersyukur. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bolehkah setiap kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapa Surgawi, Engkau selalu memelihara hidup kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau membawa kami lagi di tahun 2021 ini. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu atas kami Tuhan belum selesai. Ada hal yang harus kami terus kerjakan selama Engkau memberikan nafas hidup bagi kami. Ada hal-hal yang perlu terus kami kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa biarlah tahun 2021 ini kami sungguh-sungguh menemukan dan menghidupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau hidup kami hanya sekadar hidup. Kami mau hidup kami menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hidup kami berputar-putar, tetapi kami mau hidup kami menjalani kehendak-Mu kepada tujuan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu dan kebenaran-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Happy New Year 2021. Ya, selamat tahun baru 2021. Ya, dan saudara, itu artinya bahwa
rencana Tuhan belum selesai atas hidup kita, saudara. Ya, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, karena rencana Allah sudah selesai buat hidup mereka. Nah, saudara, tadi malam buka tahun kami ada di rumah Kesia, berdoa, ya, dan bersyukur kepada Tuhan, dan baru tidur jam 3 pagi. Ya, untung firman Tuhan sedikit-sedikit sudah diselesaikan, tapi bangun pagi, ya, sebagai gembala harus menuntaskannya. Nggak mungkin gembala nggak datang. Ya, jadi saudara masih segar-segar. Semalam bangun tidurnya jam berapa? Sama? Oh, sama ya. Ada yang lebih lama lagi? Jadi hari ini Bu Sora izin dulu ya, karena dia lebih lama tidurnya rupanya dari saya, saudaraku. Saya sudah tidur, dia masih ada mungkin pekerjaan yang lain. Jadi hari ini dia nggak bisa hadir ya bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya juga teman-teman yang sudah mendaftar tidak hadir karena kecapean mungkin. Tapi nggak apa-apa. Nah, pagi ini saudara, kita judulnya adalah, ayo baca sama-sama, menemukan dan menghidupi yang sudah ada sebelumnya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang baru di hadapan Tuhan. Enggak ada. Bagi kita sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita belum pernah menjalaninya, kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah menghidupinya. Ada di antara kita yang sebelumnya sudah menghidupi tahun 2021? Wah, ini enggak ada, saudaraku. Ya, saudaraku, bagi kita ini baru. Tapi firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Long before we born. Lama sebelum kita lahir. Jadi saudaraku, hidup kita yang hari ini itu di hadapan Tuhan udah lama ada. Enggak ada sesuatu yang baru. Ya, saya aja yang terkejut waktu saya ternyata jadi pendeta. Saya aja yang terkejut dan orang-orang terkejut waktu saya menikah dengan Ibu Sora. Kenapa? Enggak pernah ada orang menyangka itu akan terjadi, saudara. Tetapi di hadapan Tuhan enggak ada sesuatu yang baru. Itu sudah lama ada. Ya, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Ya, mari kita lihat Mazmur. Sekali kita baca Mazmur 139 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi mata Tuhan, dan bukan mata Tuhan hanya melihat, tangan Tuhan ikut membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Dan luar biasanya firman ini berkata begini, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, hari-hari yang akan ada sebelum ada satupun daripadanya. Pak Melvin kaget enggak waktu akhirnya bisa mengenal Yesus? Kaget, enggak pernah kepikiran, betul enggak? Mereka berdua ini ketemu saya long time ago dalam kondisi rumah tangga yang kacau. Dan dari situ akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ya, karena apa? Karena bukan karena usaha mereka, karena mereka orang pilihan Tuhan. Jadi kalau mereka orang pilihan Tuhan, maka Tuhan akan berbuat berbagai macam cara untuk, ingat, rumah tangga yang kacau bukan Tuhan yang buat. Mereka yang buat, tapi Tuhan yang perbaiki. Ya, hidup kita yang kacau bukan Tuhan yang buat, kita yang buat. Tapi bisa Tuhan pakai itu untuk kita ketemu Tuhan. Amin. Nah, jadi hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu bukan dari Tuhan, bukan. Karena kalau saudara baca Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan, enggak ada rancangan Tuhan buat hidup kita yang enggak baik. Semua yang baik, saudaraku. Nah,
Kenapa hidup kita kacau? Karena kita tidak bersepakat dengan Tuhan menghidupi apa yang Tuhan sudah rancangkan. Itu penyebabnya, saudara. Kita nggak mengikuti rancangan Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya mengapa kita perlu menemukan di Tuhan sudah. Nah, saudaraku, jadi sebenarnya Tuhan tidak menyediakan memberikan kepada kita lembaran kosong. No, bukan. Tuhan sudah menyediakan lembaran hidup yang sudah tertulis buat kita. Nih, tahun 2021 hidupmu ini rencanaku. Kepadamu tahun 2021. Nah, bukan lembaran kosong. Karena kalau lembaran kosong itu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Kalau lembaran yang sudah tertulis itu dari siapa? Dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita, saudaraku, Allah sudah memberikan lembaran yang sudah terisi. Nah, kita perlu temukan itu. Makanya kitab Amsal bilang begini, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja, kita adalah raja-raja, menemukan rahasia itu. Nah, saudara, Tuhan sudah punya rencana kepada saudara. Makanya saudaraku, kalau kita membuat goal setting, kalau kita membuat planning hari ini, saudara, nanti kita akan lihat enggak boleh dimulai dari kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Dari awal sampai akhir hidup kita sudah ada planningnya Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apakah planning tersebut? Apakah kita bertemu dengan planning tersebut, dengan rencana Tuhan tersebut? Ya, oke. Bahagian kita adalah menemukan lembaran yang sudah tertulis tersebut. Dan bukan hanya menemukan apa itu, juga menghidupinya. Apa sih rencana Tuhan buat saya tahun 2021 ini? Saudara perlu berdoa. Bagi kita masih rahasia, bagi Tuhan gak rahasia lagi. Makanya kalau saudara mau ketemu rencana Tuhan, enggak bisa enggak, kau harus intim dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan pakai untuk kita semakin intim dengan Tuhan dalam hidup ini. Jadi tahun ini jangan cuma sekedar hidup, saudara. Yang penting saya udah Tuhan beri hidup di 2021, puji Tuhan. Kue sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah. No. Saudara nggak bisa hidup seperti itu. Atau saudara hidup sia-sia. Hidup sia-sia itu apa? Hidup di luar rencana dan maksud Tuhan menciptakan kita. Saya udah ada beberapa hal, saya sudah bicara juga kepada saudara, beberapa hal yang saya rasa Tuhan taruh. Tahun ini fokus hidupmu. Jadi saya mulai terus mengingat-ingat itu. Nah, ini caranya saudaraku supaya itu bisa digenapi, salah satunya kita terus ingat-ingat, kita terus praktekkan, kita terus koreksi, kita terus lihat apakah saya sudah menghidupinya atau belum. Itulah saudaraku mindset yang perlu kita punya. Kenapa? Pikiran kita kalau enggak kita arahkan, Dia yang akan mengarahkan kita. Pikiran ini harus di-drive. Yang mendrive siapa? Kita. Sekali lagi, karena kita adalah kapten jiwa kita, betul enggak? Engkau adalah kapten jiwamu, engkau yang mendrive kemana. Jadi kalau saudara udah punya goal setting, saudara punya sasaran, nanti kita akan lihat. Saudara bisa mendrive-nya. Ya. Pengkhotbah 3:15, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, iya. Ya. Yang sekarang ada, apa katanya? Dulu udah ada. Saya ini jadi pendeta, saya enggak, di hadapan enggak terkejut. Dulu memang udah begitu. Saya memang dilahirkan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Enggak pernah kepikiran dan merasa enggak mampu, merasa enggak bisa dan lain sebagainya.
Tapi Tuhan perlengkapi, Tuhan persiapkan, Tuhan bentuk, Tuhan proses. Saya nggak pernah kepikiran jadi hamba Tuhan. Kalau dulu Tuhan kasih saya, ini kamu akan jadi pendeta, saya akan betul-betul menolak. Karena saya akan bilang, pendeta, Tuhan nggak pernah kepikiran. Yang ada dalam rancanganku menjadi pemain sepak bola sebenarnya. Karena di masa-masa saya itu, Maradona itu sangat terkenal, dia sudah pass away ya. Waduh, saya pikir saya tergila-gila dengan bola, saudaraku. Ya, clipping saya buat, saya beli satu buku khusus, saya taruh, saya lem semuanya, saudaraku. Saya pikir saya akan jadi pemain bola. Saya bilang, inilah Tuhan. Ternyata, saudaraku, ada yang lebih baik yang dari Tuhan. Yang sampai hari ini, saya tidak pernah menyesalinya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyesalinya. Bahkan makin tahun makin saya nikmati, saya makin bersyukur kepada Tuhan. Saudara punya rancangan baik. Tapi tahukah saudaraku, ada rancangan Tuhan yang lebih baik buat hidupmu. Kau punya rancangan, bagus. Gak salah saudara. Tapi tahukah engkau, seperti ada ya di kartun ya, anak-anak yang pegang boneka, dia bilang, ini aku mau ini. Tuhan bilang, aku punya yang lebih baik kepadamu. Di belakangnya tangan Tuhan ada boneka yang lebih besar. Saudara tahu, saudara mau apa tahun ini? Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Makanya kita harus kembali kepada pencipta kita, dalam arti kita harus intim dengan dia. Supaya kita boleh menemukan apa rancangan itu di tahun ini. Supaya hidup kita enggak putar-putar, enggak sia-sia, enggak kita habiskan untuk hal yang tidak memberi dampak buat hidup kita dan orang lain. Makanya judulnya khotbah hari ini dari sini, menemukan dan menghidupi apa yang sudah lalu. Ya. Dan katanya saudaraku, Allah mencari yang sudah lalu. Nah, kita selalu mencari yang baru, memang karena kita belum tahu. Tapi Allah, kalau dia datang kepada Pak Melvin ini, dia cari, apakah kamu menghidupi yang sudah lalu? Yang sudah aku sediakan kamu hidupin enggak? Atau kamu sedang menghidupi keinginanmu sendiri? Nah makanya saudaraku, untuk menghidupi yang sudah Tuhan persiapkan itu diperlukan keintiman, diperlukan ketaatan. Tanpa ketaatan gak bisa saudara. Diperlukan ketaatan. Nah kalau kita taat, akan ada namanya kasih karunia. Amin. Kalau engkau taat, akan ada kasih karunia. Allah mencari apakah saya sedang hidup sesuai dengan apa yang sudah lalu. Apa yang sudah lalu bukan berarti saya hidup oleh masa lalu saya, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi berbicara apakah saya hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancang sebelumnya. Ya, salah satu tanda apakah saya hidup dalam rencana Allah atau tidak adalah namanya satisfied, kepuasan, ada damai. Apakah hari ini engkau merasa selalu kosong? Kau merasa selalu kayaknya apa ini hidup yang memang aku inginkan? Saudara enggak pernah merasa puas dalam hidup saudara. Itu artinya saudara bisa bertanya, apakah ini memang rencana Tuhan buat hidup saya? Ini bukan berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi bicara tentang kedamaian, kepuasan. Saudara hidup berdasarkan rencana Tuhan. Nah di dalam hidup kita saudaraku ada dua. Yang pertama yang namanya panggilan. Panggilan itu adalah alasan kita hidup. Yang kedua pekerjaan. Pekerjaan adalah support hidup. Saudara bisa panggilanmu sama dengan pekerjaanmu. Pekerjaanmu adalah panggilanmu. Ya, support hidupmu di mana engkau ada itu juga pelayananmu. Dari situ juga engkau melayani Tuhan. Dari situ juga engkau memberkati orang. Dari situ juga saudaraku engkau menjangkau orang. Dari apa? Dari pekerjaanmu. Ada orang pekerjaannya beda dengan support hidupnya.
Jadi saudaraku, mari saudara. Saudara harus hidupin dua-dua. Panggilanmu apa? Support hidupmu apa? Engkau harus hidupi dua-duanya. Karena support hidup, saudara akan selesaikan ketika saudara dipanggil Tuhan. Tapi panggilanmu, karaktermu, karuniamu, itu akan kau bawa ke surga. Karena ingat saudara, pelayanan, latihan melayani, sekarang sebenarnya begini, di dunia ini kita sedang berlatih melayani. Amin. Karena nanti kita di surga juga akan melayani, kita juga akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, makanya tidak ada, saudaraku, orang yang tidak pelayanan. Harus melayani. Roma 8 ayat 6 dikatakan apa? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, apa katanya? Dia, the spiritual well-being that comes from walking with God. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami damai sejahtera, saudara menemukan rencana Allah, dan menemukan rencana Allah itu saudara harus walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 10, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, bayangkan loh saudara. Enggak ada sebenarnya ya di dunia ini anak Tuhan yang pengangguran. Kenapa? Karena ayat ini berkata, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelum kita lahir. Dan yang luar biasanya, Allah ingin loh supaya kita hidup di dalamnya. Dan ini masing-masing kita berbeda-beda, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Hidupilah panggilan Tuhan atas hidupmu. Temukan, ini enggak berbicara besar kecilnya. Saya mau nanya gini, apakah bedanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta? Besar talentanya atau cara mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan talenta tersebut? Yang membuat Tuhan kecewa dengan orang di antara mereka itu, apakah jumlah talentanya atau cara mereka menggunakan talenta tersebut? Ya, contoh sederhana begini. Kalau saya berkata kepada Pak Melvin, ini uang saya kasih sama kamu 5 juta, investasikan ini. Kamu mau buat apa? Ini investasi saya buat kamu. Saya mau nanya, saya sering-sering mau tahu nggak hasil investasinya? Lalu saya tanya begini, kalau ternyata uang itu cuman disimpan di bawah tempat tidur aja, saya kecewa nggak? Saya bilang, buat apa sama kamu itu? Sini. Saya kasih ke yang lain, saya mau uang saya dijalankan. Saya mau uang saya ini, saya udah investasikan, kamu kembangkan ini. Saya akan minta. Saya waktu berpikir seperti itu, saya baru paham. Kayaknya Tuhan tuh kejam, cuman punya 1 tapi kok diambil. Bukan masalah satunya. Tapi masalahnya bahwa apa yang Tuhan berikan, talenta, karunia, bakat, kepemilikan yang Tuhan berikan, nggak dikembangkan untuk perluasan kerajaan Allah. Tuhan bilang, aku ambil. Makanya saudara lihat, orang yang terus mengembangkan karunianya, bakatnya, talentanya akan terus bertumbuh. Hanya orang yang seperti itulah yang bisa mengalami kenikmatan hidup. Tapi kalau orang begini, enggak mentok di situ aja. Coba lihat, orang yang terus memberi, dia makin diberkati Tuhan. Makin diberkati Tuhan. Kenapa? Dia kembangkan, saudara. Jadi apapun yang engkau punya dalam hidupmu, kembangkan itu. Coba, orang yang 5 talenta dikasih suruh, kasih lagi, betul enggak? Yang punya 2 talenta apa? Kasih lagi, betul enggak? Yang 1, ambil. Jemaat yang kekasih, betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan.
Tuhan sudah berinvestasi atas hidupmu. Jangan sia-siakan itu. Ingat, persoalan hidup tidak pernah berhenti, betul enggak? Enggak akan pernah berhenti. Kalau fokus saudara, hidup ini menyelesaikan masalah, engkau akan turun naik dari satu masalah, muncul masalah lain, muncul masalah lain, muncul masalah lain. Enggak akan pernah berhenti masalah akan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita fokus kepada mengerjakan rencana Allah itu luar biasa. Saya sangat suka dengan bahasa Inggris yang dikatakan, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art. Waduh, kita ini seperti seni, ya, ciptaan seni di hadapan Tuhan. Created in Christ Jesus, reborn from above, lahir dari atas, spiritual transform, secara rohani diubahkan, ditransformasi, renewed, diperbaharui, ready to be used for good works, siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan baik. Temukanlah pekerjaan baik itu dalam hidupmu. Ya, hidup kita bukan tentang diri kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ganti kita dengan saya, 1, 2, 3 ya. Hidup saya bukan tentang saya, tetapi tentang Allah dan rencananya. Amin. Hidup saya bukan tentang saya, tetapi tentang Allah dan rencananya. Ya, jadi kita perlu temukan supaya hidup kita tidak sia-sia. Hidup sia-sia adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Menjadikan kita hanya hidup untuk diri sendiri. Terus, supaya kita hidup terarah kepada rencana Tuhan, maka kita perlu buat rencana. Ya, apa goal kita tahun ini? Ya, jadi mindsetnya itu udah kita program, pikiran kita udah kita program gitu ya. Kita program ulang, apa sih goal saya tahun ini? Nah, kita perlu berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Ya, biasanya di kalangan eksekutif, yudikatif atau apapun, Pak minta petunjuk, betul nggak? Nah itu benar saudaraku. Saudara minta petunjuk nggak kepada Tuhan, atau saudara buat sendiri aja yang baik menurut saudara? Saudara perlu minta petunjuk Tuhan. Tuhan apa nih tahun ini? Bukan peduli apakah 5 talenta atau 1 talentanya, bukan. Tapi saudara perlu minta petunjuk Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Goal manusia pada umumnya adalah berhubungan dengan dirinya dan pencapaian. Lebih banyak berhubungan dengan apa? Angka-angka dan statistik. Buatlah goal saudara berhubungan dengan dampak hidup saudara, berhubungan dengan karakter saudara. Itu buat goal saudara. Ya, boleh nggak saudara buat angka-angka dan statistik? Silakan. Tetapi paling bagus saudara buat apa? Goal saudara bicara tentang apa? Dampak hidup saudara. Ya, mungkin nggak usah banyak-banyak. Dampak dari keluarga dulu lah. Apa dampak saudara? Legacy apa yang saudara mau tinggalkan dalam hidup saudara sebagai orang tua? Sebagai anak-anak, apa yang saudara mau lakukan kepada orang tua saudara? Ya, mulai dari hal-hal kecil. Ya, buat itu sebagai goal saudara. Ya, dan karakter saudara, karakter apa sih yang saudara mau capai tahun ini? Ya, contohnya saya mau memiliki karakter tidak cepat menyerah. Nah, saya mau hidup dengan penuh kasih. Saudara buat goal itu dalam hidup saudara. Nah, jadi pikiran saudara itu terarah. Ya, goal kita harus berhubungan dengan Tuhan dan rencananya, karakter dan panggilan. Karena ini yang akan kita bawa ke surga, karakter, panggilan, karunia, ya, itu akan kita bawa. Supaya goal kita bisa tercapai, maka itu juga berhubungan dengan apa? Waktu. Ya, saudara, Kolose 4 ayat 5, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, bagaimana saudara menggunakan waktu saudara, itu berbicara tentang bagaimana nanti saudara menghabiskan hidupmu di dalam kekekalan yang tidak pernah habis-habisnya. Hal-hal apa yang kau pergunakan dalam hidupmu berhubungan dengan waktu? Saudaraku, tahukah apa yang paling berharga dalam hidup kita?
waktu. Kenapa? Ya, bagaimana kita menggunakan waktu? Waktu nggak bisa dihemat. Saudara bisa hemat waktu? Enggak. Waktu jalan terus, betul nggak? Saudara bisa tabung waktu? Nggak bisa. Saudara bisa pinjam waktu orang? Nggak bisa. Saudara bisa perpanjang waktu? Nggak bisa. Hanya bisa dipergunakan dan dipakai. Kalau nggak dipergunakan, hilang. Uang kalau nggak saudara pergunakan, tersimpan di dompet saudara atau di bank account saudara. Tetapi waktu itu, saudaraku, waduh, bagaimana engkau mempergunakan waktu-waktumu setiap hari? Ya, itu penting, saudara. Ya, waktu nggak bisa dihemat, nggak bisa disimpan, nggak bisa dipinjam, nggak bisa diperpanjang, hanya bisa dipergunakan, dipakai. Apakah kita menggunakan waktu kita dengan tepat dan seimbang? Ya, apakah engkau mempergunakan waktumu dengan tepat dan seimbang? Apakah saya menggunakan waktu berhubungan dengan rencana Allah, tugas yang Allah telah siapkan sebelumnya? Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Apakah ini menjadi prioritas dalam hidupmu, saudara? Waktu untuk membaca firman, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang tidur, nanti jam 4 saya udah bangun. Terbangun sebenarnya, ya. Terbangun gak bisa tidur lagi. Apa yang saya lakukan? Saya kan biasanya ambil gadget saya dan saya baca firman Tuhan. Atau karena saya bedakan, saudaraku, di antara jam 4 sampai jam pagi-pagi itu, saudaraku, sampai jam 6, itu katanya otak kita itu ada di posisi alfa atau apa katanya, itu ada pelajarannya, saudara. Itu semua itu masuk, saudaraku. Saya pikir iya benar loh. Sampai saya bilang, hei ma, aku mah terbangun jam 4 baca Alkitab dan lain sebagainya, kok rasanya fresh banget ya. Dan biasanya kalau saya begitu, saya renungin firman Tuhan, saya nulis bahan-bahan khotbah, wah itu kayak air aja, saudaraku. Wah, saya bilang luar biasa ya. Jadi saudara, kalau engkau ya mungkin malam kau nggak bisa tertidur, jangan panik. Ya, izinkan Tuhan berbicara kepadamu lewat hatimu, saudara. Nanti kita akan lihat. Jadi waktu bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya itu perlu menjadi prioritas kita. Amin, saudaraku. Supaya apa? Jalan-jalan kita jangan sampai salah. Jalan-jalan kita jangan sampai melenceng, saudaraku. Berikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya. Nah, saudaraku, kemarin waktu kami di rumah Keisha, ya kami bicara-bicara juga, saudaraku. Sebelumnya kami makan bareng-bareng, ya nemani keluarga ini. Ya, nanya apa sih pengalaman kamu? Jojo bilang dulu saya kalau berdoa itu hanya kalau saya teringat berdoa, saya baru berdoa. Ya, tapi saudaraku sekarang dia bilang enggak. Saya selalu rindu kepada Tuhan. Saya selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Saya bilang, wow, luar biasa. Karena memang kebutuhan terbesar kita, ada satu ruang di dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh apapun, dikecuali diisi oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Ada satu ruang di dalam jiwa kita yang tidak bisa diisi oleh apapun yang dapat diberikan oleh dunia ini, kecuali apa? Oleh Tuhan. Itulah sebabnya jadikan persekutuanmu dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu. Apalagi waktu untuk melayani sesama. Beri waktu untuk melayani sesama. Memikirkan yang terbaik buat orang lain. Berpikir bagaimana saudaraku membuat hidup orang lain lebih baik. Nah itu penting, saudara. Karena waktu kita, saudaraku, berpikir untuk orang lain, ya melayani orang lain, maka anugerah dan kasih karunia Tuhan turun atas kehidupan kita, saudara. Kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, ya perlu waktu kita untuk apa? Kita beri buat orang lain, memberkati orang lain dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, waktu untuk belajar
mempertajam panggilan kita. Itu yang saya katakan tadi. Saudara udah temukan gak panggilan hidupmu dan kau pertajam terus. Terus asah saudaraku, terus. Sehingga apa saudara? Sehingga engkau semakin expert saudaraku. Dan bukan hanya expert saudaraku, engkau akan semakin memperluas kapasitas hidupmu. Amin saudara. Perlu waktu membaca buku. Ya, perlu waktu latihan dalam hidup kita. Yang terakhir, nah ini, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Saudara, hidup kita harus seimbang. Ya, banyak orang saudara sangat sibuk melayani, tapi jiwanya hancur saudara. Ya, kalau saudara baca buku, penulisnya namanya Pete Scazzero saudara. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi ternyata punya jiwa yang rapuh, yang hancur. Hampir-hampir rumah tangganya berantakan saudara. Hampir-hampir. Istrinya udah berkali-kali minta cerai dari dia. Kenapa saudara? Padahal dia seorang hamba Tuhan. Kenapa? Jiwanya rapuh saudara. Jiwanya enggak pulih. Jiwanya enggak sembuh saudara. Akhirnya dia perlu waktu untuk melihat kondisi jiwanya. Kerap kali saudaraku persoalan kita adalah kita melihat orang lain. Kita jarang melihat kondisi jiwa kita. Jiwa kita yang perlu sembuh. Ya, jiwa kita yang perlu pulih. Ya, tadi pagi ketika ngobrol dengan anak-anak saudaraku, Yohan bilang begini, iya Pak, saya baca sebuah buku katanya, kalau kita orang berespon dengan reaktif kepada kita, sebenarnya itu karena jiwanya nggak sembuh, jiwanya nggak pulih. Lalu dia bilang begini, aku akhirnya menyadari, ada beberapa hal dalam hidupku, aku harus sembuh, aku harus pulih. Saudara, kalau jiwamu pulih, engkau akan mampu melewati persoalan apapun dalam hidup ini. Sekitarmu tidak lagi mempengaruhi hidupmu. Kenapa? Jiwamu sembuh. Kalau jiwa yang luka itu seperti kalau saya punya luka di sini, kesenggol, sakit enggak? Teriak enggak? Teriak. Nah, lalu saya marahin orang lain. Bisa senggol lagi enggak? Oh, saya hindarin, orang ini suka nyenggol saya hindarin. Saya mau nanya, kalau saya pergi ke tempat lain, bisa kesenggol juga enggak? Yang paling bagus apa? Sembuhin. Sehingga ketika orang lain senggol kita juga, kita udah enggak. Ini yang paling penting juga. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai rencana. Karena ingat saudaraku, kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita bukan lari cepat. Tapi lari apa? Lari maraton. Seorang pelari maraton yang paling dibutuhkan apa? Endurance. Endurance itu apa? Ketahanan. Kita dengan keluarga, kita dengan sesama kita saling gesek ini saudara. Saling membentuk satu dengan yang lain. Kita punya endurance yang tinggi atau kita menyerah. Kalau jiwa kita sembuh, jiwa kita pulih, kita punya ketahanan, daya tahan. Kadang-kadang saudaraku cuman diam aja. Nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi engkau terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mengalami kesembuhan. Jadi salah satu yang terpenting saudaraku, kita mengalami kesembuhan jiwa. Kalau kita nggak sembuh jiwanya, kita bukan hanya merusak diri kita, tetapi kita akan merusak orang-orang di sekeliling kita. Jadi betapa pentingnya saudara, ya orang itu mengalami, kita itu mengalami kesembuhan jiwa supaya apa? Kita punya ketahanan untuk sampai di garis akhir bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, apa yang kita sudah pelajari yang lalu, saudaraku, itu kita jalani lagi terus. Sampai saudara bilang begini, hey, dulu aku dengan kondisi begini berespon reaktif. Sekarang kok aku bisa tenang ya? Kok aku bisa berbeda ya? Orang pun bisa melihat, hey, kamu udah beda sekarang. Dulu kamu begini, sekarang kamu enggak seperti itu lagi. Hey, kenapa? Ada apa? Gak enak loh saudara, kalau saudara tinggal sama orang yang gak pernah dewasa. Ya, orang, Pete Scazzero berkata begini, orang yang tidak sembuh jiwanya tidak akan pernah dewasa secara rohani. Kita gak bisa ngomong nyambung saudara.
Nggak bisa berbicara antara orang dewasa dengan orang dewasa. Kita selalu complang, kita harus selalu memaklumi, kita harus selalu menerima, kita harus nggak enak, complang saudara. Tapi kalau kita tumbuh, sembuh, ngomongnya enak, nggak gampang sakit hati, nggak gampang punya asumsi-asumsi yang nggak baik. Kita bisa ngomong dari dewasa kepada dewasa. Jadi mari saudaraku yang kekasih, ya tahun ini, ya tahun pernikahan ini Papa Mama tahun 2000, peraknya tahun 2018 ya. Kalau kami lihat kemarin, Pak Amos bilang begini, yang paling saya rindukan dalam hidup saya adalah kesembuhan jiwa saya. Dia berkata, saya nggak punya musuh katanya. Wah, saya pikir enak kali hidup kayak gitu ya. Nggak punya musuh, nggak punya orang yang saya benci dan lain sebagainya. Wah, enak sekali hidup seperti itu saudara. Ya jadi saudara mari, perlukan waktu, engkau perlu rileks juga, engkau perlu jalan-jalan juga. Ya, engkau perlu olahraga juga, dan juga engkau perlu mendengar suara batinmu. Jarang orang memberi waktu untuk mendengar suara batinnya saudara. Mereka terlalu sibuk dengan hidup ini. Dengar suara batinmu, apa yang berbicara di dalam. Coba lihat tindakan-tindakanmu. Kenapa saya bertindak seperti ini? Nah, kalau saudara mulai lakukan itu adalah salah satu proses kita menuju kepada kedewasaan. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara yang kekasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tahun yang baru di mana Tuhan bawa kami. Tuhan mau memproses kami menjadi dewasa. Menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menemukan rahasiamu atas hidup kami. Tahun 2021 Bapa, kami tidak buat Tuhan Yesus goal kami sendiri. Kami mau cari tahu goal-Mu Tuhan. Berikanlah kesan kepada kami, berikanlah impresi kepada kami, supaya kami tahu apa yang perlu kami lakukan sepanjang tahun 2021. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Taruh itu menjadi kerinduan di dalam batin kami Tuhan. Jesus. Saudara, mari saudara ambil waktu ini sebentar untuk engkau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan di sepanjang 2021? Mungkin gak usah banyak-banyak, 2-3 hal yang Tuhan bicara kepada, yang Tuhan mau engkau hidupi. Sehingga itu tertanam di dalam pikiranmu, tertanam di alam bawah sadarmu. Menjadi bahagian hidupmu sepanjang tahun ini. Mungkin itu bicara tentang panggilanmu. Itu bicara tentang karaktermu. Itu bicara tentang karuniamu yang Tuhan berikan. Jesus. Bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan.
kita bangkit berdiri jemaat yang kekasih. Hatiku
Saudara yang kekasih, serahkan hidupmu kepada Tuhan di tahun 2021 ini dan temukan rancangan Allah atas hidupmu. Allah sudah punya rencana kepada kita tahun 2021 ini. Berdoa, Tuhan, apa itu Tuhan? Aku ingin menemukan dan menghidupinya. Taruh di dalam hatiku ya Tuhan. Berikan aku kesan, impresi, pewahyuan untuk apa yang Kau mau aku lakukan. Katakan kepada Tuhan, sebab hidupku bukan berasal dari diriku. Sebab hidupku bicara bukan tentang aku ya Tuhan. Bukan bicara tentang pencapaianku, tapi bicara tentang Engkau dan rencanamu. Aku mau menghidupinya ya Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara kepada saudara. Mungkin ada beberapa hal bahkan di tahun 2020 kemarin Tuhan sudah bicara kepada saudara. Supaya saudara lakukan hal tersebut. Saya secara pribadi, apa yang Tuhan taruh salah satunya adalah bertumbuh menjadi bapak dan ibu rohani kami suami istri buat jemaat saudaraku. Itu yang menjadi sebuah kerinduan kami. Bagaimana kami bisa bertumbuh di dalamnya dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mungkin kau dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan juga saudara bisa lihat dalam hal-hal apa saudara perlu sembuh. Bawa kepada Tuhan. Karena dengan jiwa yang sembuh, engkau punya ketahanan, punya endurance melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Pembentukan Allah dalam hidupmu. Ingat saudara, kita semua sedang dibentuk. Pasangan hidupmu sedang dibentuk, anak-anakmu sedang dibentuk, dirimu sedang dibentuk oleh Tuhan. Jangan fokus kepada pembentukan orang lain, fokus kepada pembentukan Tuhan atas hidupmu. Supaya kalau engkau mengalami kesembuhan, memiliki karakter yang baik, itu akan menjadi teladan, akan menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan saudara, engkau tulis itu di smartphone-mu atau di bukumu, 2-3 hal yang kau rasa Tuhan mau engkau kerjakan di tahun ini. Dan terus bersekutu dengan Tuhan sampai engkau benar-benar yakin bahwa inilah yang Tuhan mau kau lakukan di sepanjang tahun ini saudara. Sehingga pikiranmu terpusat, terfokus kepada rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana
kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan, supaya kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga atas hidup kami, keluarga kami, gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan Tuhan, kami berdoa supaya lewat hidup kami banyak orang-orang dimenangkan, banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang hidupnya dipulihkan. Mereka bersyukur boleh berjumpa dengan kami. Mereka boleh berterima kasih kepada Tuhan karena lewat hidup kami mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka boleh dipulihkan. Mereka mendapatkan keberartian dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan. Hidup pribadi mereka dipulihkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita berdoa, kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Happy New Year. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah raya online GVI City Blessing Community Medan hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Setelah ibadah ini selesai, silakan memberi persembahan Anda melalui rekening bank gereja ataupun melalui aplikasi pembayaran online yang telah tersedia. Dirimu dan takkan pernah diriku mengingkari itu. Ku sadar ku bukan siapa-siapa di luar-Mu, sungguh ku ada karena-Mu. Takkan pernah ku sanggup hidup tanpa dirimu, dan takkan pernah diriku mengingkari itu. Ku sadar ku bukan siapa-siapa di luar-Mu, sungguh ku ada karena-Mu.
subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media Gereja City Blessing Community Medan. Tuhan Yesus memberkati.